Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Liburan Hari Raya Lebaran ke Kampung Hantu. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Tepat 3 hari sebelum memasuki bulan puasa, Amar dan Zaki memutuskan untuk pulang dari tanah rantauan. Karena memang sudah 2 tahun lebih mereka tidak pernah pulang saat berlebaran. Jadi ketika tahun ini ada kesempatan, mereka pun langsung memilih untuk pulang lebih awal, agar bisa berkumpul bersama keluarga di bulan puasa. Hingga lebaran tiba, rencananya mereka akan pulang menaiki motor. Ya tentu itu akan menjadi perjalanan panjang bagi mereka, mengingat jarak tempat mereka bekerja sekarang dan kampung halaman mereka yang sangat jauh. Aku yakin perjalanan yang panjang ini akan memberikan pengalaman terbaik yang akan selalu kita ingat sampai tua nanti, ujar Zaki penuh semangat. Ya siapa tahu kita bertemu jodoh di perjalanan nanti. Bosan juga kan? Sendiri mulu. Pengen jugalah punya bini, sahut Amar. Disambut gelak tawa oleh Zaki yang masih asik mempersiapkan barang-barang bawaannya. Malam itu mereka sengaja untuk tidur lebih awal, karena pagi-pagi sekali mereka berdua akan segera berangkat menuju ke kampung halaman. Sekitar 4 subuh, mereka bangun dan melaksanakan salat subuh. Mereka berdua mulai bersiap-siap untuk segera berangkat. Dengan menaiki sebuah motor berdua, mereka pun memulai perjalanan dengan penuh senyuman. Kalau capek bilang ya Mar, kita gantian bawa motornya, ujar Zaki yang berada di belakang. Siap, ini kita sambil cari warung dulu ya. Bawa sarapan biar nggak masuk angin, jawab Amar. Oke. Sekitar pukul 8 pagi, mereka pun menemukan jajaran warung makan yang sudah pada buka. Mereka singgah di salah satu warung tersebut untuk mengisi perut. Ibu-ibu pemilik warung dengan ramah melayani keduanya. Mau kemana, tanya si ibu. Mau pulang kampung bu, jawab Amar dan Zaki bersamaan sambil tersenyum. Oh, semoga perjalanan lancar ya, dan selamat sampai tujuan, ujar si ibu sambil tersenyum. Amin. Makasih ya bu. Setelah pesanan datang, mereka berdua pun langsung menyantapnya. 2 piring nasi kuning yang masih hangat dengan lauk masak abang ikan haruan itu sangat enak sekali. Bahkan Zaki sampai meminta tambah nasi dan lauk pada si ibu pemilik warung. Selesai makan membayar, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Zaki yang menggantikan Amar membawa sepeda motor. Tak terasa hari sudah hampir gelap. Perut keduanya pun mulai terasa keroncongan. Namun sedari tadi, mereka belum juga menemukan pemukiman warga ataupun warung makan yang bisa disinggahi. Lapar ki, ujar Amar. Sama Mar, tapi aneh ya kok gak ada warung makan. Tidak lama kemudian mereka melihat ada pencahayaan di depan. Tampaknya di situ ada warung yang buka di tengah-tengah jalanan sepi tersebut. Mar, warung itu Mar. Ayo kita singgah. Oke siap. Zaki memelankan laju motornya. Warung di jalanan sepi itu rupanya sedang banyak pelanggan. Ada beberapa mobil pribadi berplat dah dan ket terparkir di sana. Namun baru saja mereka masuk ke warung, sebagian para pelanggan itu sudah pada selesai bayar dan hendak melanjutkan perjalanan kembali. Hanya tinggal 3 orang laki-laki yang duduk di meja paling pojok di warung itu. Saat salah satu laki-laki itu menatap mereka berdua, Amar dan Zaki langsung tersenyum ramah. Namun, orang tersebut justru langsung mengalihkan pandangannya tanpa membalas senyuman keduanya. Hanya sombong banget, mentang-mentang naik mobil, bisik Zaki. Hus, tegur Amar. Mau pesan apa dek? Tanya seorang bapak-bapak bertubuh kurus dengan kepala pelontos.
Wajah bapak-bapak itu tampak dingin dan datar. Lalapan ayam aja pak, 2 kata Amar. Tidak ada ayam adanya. Sambal goreng ati. Asam manis ate dan ati goreng. Jawab si bapak. Oh, kalau begitu. Sambal goreng ati saja pak. Minumnya teh hangat 2 pak baik. Sekitar 3 menitan. Pesanan keduanya pun diantar. Sudah lama pak jualan di sini. Sudah 15 tahun. Wah, lama juga ya pak. Ini warung satu-satunya yang ada di daerah sini. Ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Ada warung di ujung jalan sana. Tapi sudah tidak pernah buka lagi. Ujar si bapak lalu berlalu pergi, meninggalkan meja keduanya. Ini kita udah di daerah mana sih Ki? Mana aku tahu Mar, kan selalunya kalau di bus aku tidur. Jadi mana tahu, ini daerah mana? Jawab Zaki sambil melahap makanannya. Ia tampak sangat lahap memakan makanan itu. Berbeda dengan Amar yang terlihat ragu-ragu. Dan sesekali celingkukan melihat sekeliling warung. Setelah selesai makan, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat hendak menyalakan motornya, ada seorang anak perempuan berusia 13 tahunan yang menghampiri mereka berdua dan mengatakan, "Nanti di persimpangan depan sana, jangan belok kanan ya," ucapnya pelan sekali. "Maksudmu Dek?" tanya Amar. Sania panggil seorang wanita dari arah warung, sembari melambaikan tangan pada si anak perempuan. Si anak perempuan pun langsung berlari masuk ke dalam warung. Tampak si wanita langsung menarik tangan anak itu ketika si anak sudah berada di dekatnya. Saat akan berangkat, sebuah mobil berplat kabing masuk ke halaman warung. Di dalam mobil itu tampak banyak penumpang. Mungkin itu travel yang sedang mengantar para penumpangnya, ucap mereka berdua dalam hati. Lalu mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. "Mar, ngantuk aku Mar," ujar Zaki. "Kita cari mushola dulu Ki. Kita numpang istirahat di mushola aja." Jalanan di depan tampak berkelok. Namun sama sekali tidak ada persimpangan. Seperti yang dikatakan oleh anak perempuan di halaman warung tadi. Kata adik yang tadi, ada persimpangan kan di depan. Tapi kok ini cuma belokan ya Mar? Entahlah, udah. Jangan terlalu dipikir. Mending kita lanjut jalan aja. Sampai ketemu masjid atau mushola. Dan sekitar beberapa kilometer mereka menemukan perkampungan. Namun, perkampungan itu mirip seperti perkampungan zaman dahulu. Tidak ada listrik. Dan hanya ada lampu pelita yang menerangi rumah-rumah itu. "Kampung mana ini Amar? Kok nggak ada listriknya ya?" "Mana aku tahu Ki. Ya bisa aja kan. Karena kampung ini jauh dari kampung-kampung lainnya. Makanya mereka tidak mendapatkan suplai listrik. Kamu kan lihat sendiri jalanan ke kampung ini. Hanya hutan saja," jawab Amar. Zaki pun mengangguk membenarkan jawaban Amar. Di depan salah satu rumah, terlihat ada beberapa orang yang tengah berkumpul. Amar berinisiatif untuk menghampiri orang-orang. Itu untuk sekedar menanyakan mushola pada mereka. "Kita ke sana Ki, kita tanya di mana musholanya. Kita kan bisa cari sendiri Mar. Ngapain mesti nanya ya? Kalau bertanya, apa salahnya sih Ki? Mau tak mau." Zaki pun menuruti juga kemauan Amar. Saat mereka mendekat, orang-orang itu langsung menatap keduanya. "Permisi Pak, saya mau nanya, mushola desa ini di mana ya Pak? Memangnya kalian ini dari mana dan mau kemana?" "Kami dari kampung sebelah dan mau pulang kampung Pak." "Jauh sekali perjalanan kalian. Kalian pasti capek." "Oh ya, kalau kalian mau beristirahat, kalian bisa istirahat di rumah saya ini. Itu pun jika kalian sudi. Karena kampung kami ini tidak ada mushola. Maklum bukan kampung sungguhan," ujar si bapak. "Mushola hanya ada di desa R. Dan desa itu sangat jauh dari sini. Di sini tidak ada mushola. Sebab kampung kami ini hanya dihuni beberapa keluarga yang bekerja di sekitaran sini saja," lanjut bapak-bapak yang lain. Mendengar ucapan bapak itu, Zaki dan Amar saling berpandangan mata. Mereka juga sudah terasa sangat berat. Tentu akan sangat berbahaya
jika mereka melanjutkan perjalanan sampai ke desa yang disebutkan oleh bapak itu tadi. Dan akhirnya, mereka berdua pun menerima tawaran baik dari bapak pemilik rumah untuk menginap semalam di sana. Meskipun rumah si bapak tidak begitu besar, tapi rupanya si bapak punya beberapa kasur berukuran sedan. Beliau mengakui kalau kasur-kasur itu disediakan untuk orang-orang yang bertamu ke rumahnya. Akhirnya tanpa menunggu waktu lama, setelah kerbitu, keduanya merebahkan tubuh di atas kasur itu, dan mereka pun langsung tertidur dengan sangat nyenyak. Dan saat mereka terbangun, rupanya Sari sudah pagi, dan dari arah dapur terdengar suara alat-alat makan yang saling beradu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Amar. "Waduh, jangan-jangan kalian terbangun karena suara berisik yang Bapak buat ini?" Amar tersenyum seraya menggeleng. "Bukan Pak, kami memang sudah bangun segar sekali rasanya badan setelah tertidur beberapa jam," ujar Amar. "Wah, syukurlah kalau begitu. Oh iya, sebelum kalian pergi kita sarapan dulu ya. Bapak sudah buatkan makanan." Dibantu Amar, bapak itu membawa makanan yang akan mereka santap bersama di pagi itu. Ceker ayam masak, abang dan hati ayam goreng terlihat lezat sekali. Nasi hangat yang masih mengepulkan asap membuat kedua pemuda itu menelan ludah. "Ayo dimakan. Makan yang banyak. Kalian berdua," ujar si bapak dengan ramah. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Si bapak mengantarkan kepergian mereka dengan wajah tersenyum. Sepanjang jalan kampung itu tampak berkabut. Namun, baru 1 kilometer meninggalkan kampung tersebut, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mendadak mati. "Apa yang rusak, Mar?" tanya Zakis setelah hampir 1 jam. Amar memperbaiki motor tersebut. "Nggak tahu, Ki. Padahal busnya sudah kuganti dengan yang baru. Tapi motornya tetap tidak mau menyala, ada apa ya?" "Waduh, kamu yang ngerti motor aja nggak tahu masalahnya. Apalagi aku yang nggak ngerti apa-apa," ujar Zaki sambil garuk-garuk kepala. "Apa kita balik ke rumah bapak tadi saja ya? Siapa tahu beliau bisa memperbaiki motor. Atau mungkin beliau tahu di mana ada bengkel di daerah sini." "Ah, itu terlalu merepotkan orang, Mar. Ya habisnya, kamu mau kita dorong motor ini sampai kapan?" "Iya, kalau di depan sana ada bengkel. Kalau nggak ada gimana?" Zaki terdiam. Dan lagi-lagi, ia terpaksa menuruti kemauan Amar. Mereka berdua pun lalu mendorong motor itu menuju perkampungan. Rumah-rumah di sana pun tampak sepi. Kemungkinan pemiliknya sudah pada pergi untuk bekerja, pikir mereka. Saat mereka sampai, si bapak terlihat tengah menyapu halaman dengan sapu lidi. "Permisi, Pak. Maaf, kami balik lagi. Ini nih, tadi motor kami mati mendadak di sana. Kami tidak tahu bengkel di daerah sini di mana. Makanya kami balik lagi kemari untuk menanyakan bengkel sama Bapak," ujar Amar. "Di sini tidak ada bengkel. Kalaupun ada, itu sangat jauh jaraknya dari sini. Tapi semisal kalian mau, kalian bisa tunggu dulu sementara di sini. Karena di sini ada salah satu orang yang bisa memperbaiki mesin-mesin motor seperti ini. Tapi sekarang orang sedang tidak ada di kampung. Bagaimana? Kira-kira lamakah kami harus menunggu, Pak? Soalnya kami kan mau pulang ke rumah biar bisa memulai puasa bersama keluarga," ujar Zaki. "Kemarin sih dia bilang mau pergi ke kota selama 3 hari. Dan hari ini sudah hari kedua dia pergi. Kemungkinan besok sudah kembali." Mendengar jawaban si bapak, Amar mengangguk dan memaksa pada Zaki agar mau menunggu sampai esok. Dan hingga akhirnya Zaki pun bersedia menunggu sampai esok. Dan hari itu, mereka menghabiskan waktu sepanjang hari untuk beristirahat, serta membantu sedikit pekerjaan si bapak. Dan malam harinya, mereka diajak oleh si bapak untuk sebuah acara pernikahan yang terasa aneh bagi Zaki. Bagaimana tidak? Sebab di acara pernikahan pada umumnya, wajah para tamu pasti terlihat bahagia.
dan menikmati acara dengan bercanda ataupun bergosip. Sangat berbeda dengan wajah para tamu di acara malam itu, yang malah terlihat sangat datar. Dan mereka semua mengikuti acara tersebut, tanpa berbicara satu sama lain. Namun berbeda dengan Zaki. Amar tampaknya sangat menikmati acara tersebut. Bahkan ia sempat memisahkan diri dari Zaki. Begitu ia melihat seorang gadis cantik, yang tampak curi-curi pandang terhadapnya. Sedari tadi, setelah didekati, gadis itu ternyata sangat ramah dan lembut sekali tutur katanya. Dia juga memperkenalkan diri dengan nama Ima, dan mengaku tinggal di kampung itu bersama orang tuanya. Dengan sikap yang lembut dan terbuka, membuat Amar menjadi semakin tertarik pada gadis itu. Keduanya juga sudah sangat akrab. Dalam waktu yang sebentar saja, bahkan tampaknya Amar sudah jatuh hati pada gadis itu sejak pandangan pertama. Dan begitu juga sebaliknya. Oleh Ima, Amar langsung diperkenalkan kepada kedua orang tuanya di malam itu, yang ternyata menyambut hangat kehadiran Amar. Aneh, Kak Umar. Baru bertemu sekali malah sudah kenalan sama orang tuanya. Memangnya kamu mau langsung nikah sama dia? Ujar Zaki. Ya, kalau ada jodoh, tentu saja aku mau. Coba kamu lihat. Siapa sih laki-laki yang tidak tertarik pada Ima? Sudah cantik, ramah, banyak sekali nilai tambahnya pada gadis itu. Tetap saja tidak masuk akal sekali kenalan langsung. Mau menikah, kenal sifat dan karakternya saja. Belum guru tuh Zaki, dengan hanya mengenalnya sebentar saja. Aku yakin Ima itu gadis baik-baik. Zaki terdiam. Kepalanya hanya geleng-geleng saja mendengar jawaban Amar. Malam itu, saat si Bapak dan Amar sudah tertidur, Zaki duduk-duduk santai keluar rumah. Namun, yang ia lihat di luar rumah membuatnya merasa semakin aneh. Kabut tebal menghalangi pandangannya. Bahkan ke benda yang berjarak tidak sampai 1 meter darinya. Baru kali ini, aku melihat kabut setebal ini di malam hari, batin Zaki. Saat Zaki berbalik masuk ke dalam rumah, lama-lama ia mendengar seperti ada seseorang yang berbicara. Entah apa yang pasti, Zaki hanya mendengar suara itu sekali. Itu pun tidak begitu jelas terdengar. Dan saat ia berdiri untuk mendengarkan lebih jelas lagi, suara itu menghilang. Keesokan paginya ketika Zaki bangun, Amar sudah menghilang dari rumah. Zaki sampai mencari ke sana kemari. Namun Amar juga tidak ditemukan. Maaf Pak, Bapak tahu di mana teman saya? Tanya Zaki pada si Bapak yang sedang memasak di dapur. Si Bapak terdiam. Lalu kemudian ia menggeleng. Tidak tahu memangnya di dalam tidak adakah? Ujarnya balik bertanya. Tidak ada Pak. Tak mau menyerah, Zaki lantas mencari Amar di sekitar kampung. Namun keberadaan Amar tidak juga ditemukan. Amar seperti hilang di telan alam. Zaki menyerah. Ia melangkah gontai kembali ke rumah si Bapak yang sudah menunggunya, bersama seorang lelaki bertubuh besar. Rupanya orang itulah yang akan membantu memperbaiki motor milik Zaki dan Amar. Dan seperti tukang bengkel yang profesional, lelaki itu dengan mudahnya memperbaiki kerusakan pada motor tersebut. Dan tidak lama kemudian motor itu pun bisa dinyalakan. Dalam hati Zaki merasa senang, sebab ia bisa segera melanjutkan perjalanan dari kampung aneh tersebut. Namun di sisi lain, ia tidak bisa pergi seorang diri dengan meninggalkan Amar yang tidak diketahui keberadaannya saat itu. Dengan menaiki motor tersebut, Zaki berusaha mencari Amar keluar dari kampung. Barang-barang bawahannya juga terpaksa ia tinggal di rumah si Bapak. Hanya dompet berisikan uang dan KTP yang ia bawa saat itu. Karena memang niatnya Zaki hanya untuk mencari Amar keluar dari kampung. Zaki dan motornya menerobos kabut yang lagi-lagi sangat tebal. Ada berbauan mirip bunga melati juga di sepanjang jalan.
Semakin jauh ia meninggalkan kampung itu, maka kabut di jalanan juga semakin menipis. Lalu kemudian menghilang. Suasana di jalan itu sangat berbeda dengan suasana di perkampungan. Tempat Zaki dan Amar menginap. Rasa gelisah di dada Zaki pun langsung mereda begitu ia menghirup udara yang ia rasa sangatlah segar. Tapi rasa leganya langsung berubah panik begitu ia teringat akan Amar. Dan rasa paniknya itu bertambah begitu Zaki tidak bisa lagi menemukan perkampungan tempat Amar menghilang. Sudah berkali-kali ia bolak-balik di jalan yang sama untuk menemukan perkampungan itu. Namun tetap saja, perkampungan itu seolah menghilang dalam sekejap. Hingga akhirnya, ketika matahari mulai terbenam, Zaki pun pasrah. Tindin-tindin. Suara klakson terdengar nyaring dari arah belakang. Perlahan mobil tersebut memelankan lajunya dan si sopir langsung menyapa Zaki. "Mau kemana, Dek?" Tanya lelaki yang kira-kira usianya saat itu sekitar 40 tahunan. "Saya kehilangan teman saya, Pak. Saat kami menginap di kampung." Zaki tidak pernah tahu nama kampung itu. Dan ia juga tidak pernah bertanya pada si bapak pemilik rumah tentang nama kampung tersebut. "Ya, saya tidak tahu nama kampungnya. Tapi saya yakin kampung itu ada di sekitaran jalan ini. Dek, setahu saya tidak ada kampung di daerah sini." "Kamu yakin itu kampung manusia?" Perasaan Zaki menjadi tidak karuan. Apa yang dirasakan Zaki selama berada di kampung itu kini sepertinya mulai terjawab. "Maksudnya, Pak, sudah 15 tahun saya bolak-balik melewati jalan ini. Dan yang saya tahu di daerah sini tidak ada perkampungan. Memang jalanan ini memang dikenal angker. Karena sering sekali para pengendara roda 2 ataupun roda 4 mengalami kecelakaan di daerah ini. Mau itu kecelakaan beruntun ataupun kecelakaan tunggal sering sekali terjadi di sini." Zaki terdiam. Ia masih menuntun motornya yang kehabisan bensin akibat bolak-balik mencari kampung yang ia dan Amar singgahi. "Saya punya stok minyak di belakang. Kamu bisa isi motormu dengan minyak itu. Sementara untuk sampai ke warung saya," ujar orang itu menawarkan. "Tapi Pak, teman saya bagaimana? Nanti kita minta bantuan sama orang-orang di kampung saya. Kita cari temanmu itu. Semoga saja dia masih bisa bertahan." Mendengar ucapan orang itu, Zaki mulai berpikir yang tidak-tidak tentang Amar. Apakah Amar masih hidup? Atau Amar sudah mati? Singkat cerita, begitu mereka sampai di kampung orang tersebut, Zaki langsung diberikan minuman dan makanan. Bahkan, ia juga langsung dipertemukan dengan seorang tetua kampung untuk sekedar dibersihkan dirinya agar tidak diikuti makhluk halus, penghuni kampung yang tak kasat mata. Dan pencarian terhadap Amar pun dimulai dilakukan oleh warga kampung yang dipimpin oleh sang tetua. Sepanjang jalanan itu mereka telusuri. Sebagian orang ada yang sambil memukul-mukul, nyiru panci dan alat-alat masak lainnya. Namun hingga pagi menjelang Amar tidak juga ditemukan. Karena warga sudah kelelahan, terpaksa pencarian pun dihentikan untuk sementara waktu dan akan dilanjutkan sore nanti. 3 malam sudah berlalu, tapi pencarian terhadap Amar terus dilakukan. Beberapa warga pun sudah pasrah dan berhenti untuk ikut mencari. Hingga yang tersisa dan masih terus melakukan pencarian hanya beberapa orang saja, termasuk tetua kampung dan lelaki yang pertama kali menolong Zaki pada malam keempat. Saat itu hujan disertai guntur yang membuat pencarian terpaksa dihentikan. Namun ketika mereka akan pulang, tetua kampung melihat seseorang yang berjalan sempoyongan dari arah hutan. Dan begitu dicenter, rupanya itu adalah Amar. Tanpa bak dibu lagi, Zaki langsung berlari menghampiri Amar yang terlihat linglung.
Amar tampak pucat. Wajahnya seperti menampakkan ketakutan. Bahkan ia hampir berteriak begitu melihat Zaki. Dan ketika tetua kampung memapahnya, barulah Amar menjadi sedikit lebih tenang. Tubuhnya gemetar. Dan ada lendir berbau aneh hampir di seluruh badannya. Amar pun dibawa ke kampung dan diobati luka-lukanya. Ia juga diberikan air doa, dimandikan, agar terbebas dari pengaruh makhluk halus yang membawanya. Tersebut, meski sudah dimandikan dan diberi air doa, tapi Amar belum sepenuhnya sadar. Ia masih seperti orang linglung. Bahkan terkadang, ia menangis tiba-tiba dan ketakutan. Ia juga masih belum mau menceritakan apa yang sebenarnya ia alami pada saat ia menghilang hari itu. Dan karena keadaan Amar yang masih seperti itu, perjalanan mudik mereka berdua tertunda dan harus menunggu sampai Amar benar-benar pulih kembali. Akan tetapi, ada satu hal yang rupanya masih belum disadari Zaki, yakni perbedaan waktu antara manusia dengan jin. Rupanya mereka sudah cukup lama menghilang. Bahkan saat itu, Ramadan sudah lama berakhir. Hal itu terungkap ketika Zaki menanyakan tanggal dan bulan saat mereka menemukan Amar. Sekadar info, kampung yang saat itu menolong mereka memang warganya non-muslim semua. Kurasa temanmu itu berhasil keluar lebih dulu dari kampung tersebut. Tetapi jalannya selalu disesatkan oleh mereka, agar ia tidak bisa keluar dari area hutan. Cerita tetua kampung. Sembari menunjuk Amar yang sedang duduk melamun di depan pintu. Kalau memang kamu mau pulang lebih dulu untuk mengabari keluarga temanmu itu, silakan saja. Kami akan membantu menjaga dia di sini selama kamu tidak ada. Lanjut beliau. Kali ini matanya menatap Zaki dengan lekat. Zaki menghela nafas panjang. Ia tidak tahu harus memilih pulang atau tetap berada di sana sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Hampir semalaman Zaki tidak bisa memejamkan matanya, disebabkan oleh pikiran yang bergelut di benaknya. Akhirnya setelah memikirkan masalah itu sepanjang malam, Zaki memutuskan untuk pulang lebih dulu. Setidaknya ia akan mengabari keluarga Amar, agar Amar bisa dibawa pulang ke kampung halamannya. Karena jelas, tidak mungkin bila Zaki membonceng Amar, yang keadaannya masih seperti itu. Dengan jarak tempuh yang masih sangat jauh, apapun bisa saja terjadi dalam perjalanan. Bahkan bukannya tidak mungkin kalau mereka akan mengalami kecelakaan jika masih memaksa untuk tetap membawa Amar bersamanya. Apapun bisa saja terjadi dalam perjalanan. Bahkan bukannya tidak mungkin kalau mereka akan mengalami kecelakaan jika masih memaksa untuk tetap membawa Amar bersamanya. Setelah berpamitan pada tuan rumah dan warga kampung yang telah membantunya itu, Zaki pun berangkat. Ia menatap Amar yang berdiri tanpa ekspresi. Di tengah disuapi oleh anak tetua kampung. Mereka akan merawatmu dengan baik selama aku pergi, Mar. Kamu tenang saja. Aku akan membawa keluargamu kemari, ucap Zaki dalam hati. Perjalanan sedikit lambat dari perhitungan, sebab Zaki tidak mau meneruskan perjalanan pada malam hari. Ia lebih memilih untuk beristirahat penuh di malam hari dan melanjutkan perjalanan di siang hari. Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya Zaki sampai juga di kampung halamannya. Tampak keluarganya sangat kaget melihat kedatangan Zaki. Mereka khawatir pada Zaki karena tidak kunjung pulang. Apalagi dihubungi pun tidak bisa. Perlahan-lahan, Zaki mulai menceritakan pengalaman ia dan Amar yang salah jalur sampai memasuki perkampungan jin. Karena pandangan mereka di malam kejadian itu ditutupi, sehingga tidak bisa melihat persimpangan jalan yang dikatakan oleh anak perempuan di warung makan. Keluarga Zaki sangat bersyukur karena Zaki dan Amar berhasil selamat. Meski sekarang keadaan Amar belum pulih sepenuhnya.
Entah apakah yang sudah dialami Amar selama ia menghilang. Sampai-sampai ia seperti sangat ketakutan saat melihat Zaki. Dan keesokan harinya, Zaki ditemani orang tuanya mendatangi rumah keluarga Amar. Di hadapan keluarga Amar itu, Zaki menceritakan semuanya yang terjadi, bahkan saat sebelum mereka memulai perjalanan. Amar termakan perkataannya sendiri. Harusnya sebagai orang perantau, dia tahu dan paham betul tentang pantangan berbicara sesumbar, ujar Holik yang merupakan kakak tertua Amar. Zaki pun terdiam. Ia baru ingat dengan perkataan Amar yang dimaksud oleh kakaknya tersebut. Ya, Amar pernah berkata bahwa ia malas hidup sendiri terus. Dan dia sangat berharap bertemu jodoh dalam perjalanan. Dan sekitar 3 hari kemudian, rombongan keluarga Amar yang ditemani Zaki pun berangkat menuju ke kampung yang telah menolong mereka berdua. Sesampainya di kampung itu, mereka disambut dengan baik oleh warga di sana, terutama keluarga, ketua kampung dan orang yang pertama kali menolong Zaki. Amar masih linglung. Namun begitu ia melihat Holik, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya pun bahkan sampai gemetar. Holik tersenyum aneh saat melihat Amar. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Di kampungnya, Holik memang dikenal sebagai orang yang paham dengan hal-hal seperti itu. Karena selain menjadi guru kuntau, Holik juga merupakan orang yang masih mempelajari ilmu-ilmu mistis. Didekatinya Amar, ditepuknya pundak sang adik. Lalu kemudian dengan tiba-tiba Amar langsung muntah. Ia memuntahkan semua isi perutnya, yang berupa nasi bercampur cairan kehitaman berbau busuk. Setelah muntah, tubuh Amar langsung lemas. Ia jatuh dan langsung dipeluk sang kakak, kepala adiknya. Ia pijat-pijat dengan lembut. Singkatnya setelah beberapa jam, Amar pun terbangun. Wajahnya yang sebelumnya pucat, kini mulai berangsur-angsur segar. Zaki, ujar Amar untuk pertama kalinya setelah ia ditemukan. Iya Mar, ini aku Zaki. Kau masih hidup? Ataukah aku yang sudah mati? Mendengar pernyataan dari Amar, Zaki memang nyanyikan keningnya. Aku masih hidup Mar. Kau juga masih hidup. Kita semua yang berada di sini masih hidup. Syukurlah. Memangnya ada apa Mar? Malam itu, kamu terserang penyakit aneh Mar. Bahkan bapak pemilik rumah itu sampai tidak bisa berkata. Saat kamu terkena penyakit itu, tubuhmu kejang-kejang. Darah terus mengalir dari mulutmu. Oleh si bapak, aku diperintahkan untuk tetap menemanimu di rumah, sementara dia pergi untuk mencari pertolongan dari warga lain. Tapi baru saja sebentar bapak itu pergi, sesuatu yang buruk terjadi padamu. Cerita Amar terhenti. Bibirnya tampak gemetar saat akan melanjutkan ceritanya lagi. Aku melihat sendiri bagaimana bola matamu membesar dan pecah. Kulit wajahmu hancur dan meleleh seperti lilin yang terkena apeki. Suara retakan tulangmu yang membuatku ngilu terdengar dengan sangat jelas. Aku ingat perkataanmu saat itu. Kamu bilang, sakit Mar, sakit, tolong aku. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa menolongmu Ki. Aku hanya melihatmu sakitan. Hingga akhirnya kamu tidak lagi bergerak Ki, kamu mati. Zaki menggaruk-garuk kepalanya setelah mendengar cerita dari Amar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Amar, tapi dari ceritanya itu sangat jauh berbanding dengan apa yang dialami oleh Zaki. Zaki tidak bisa berkata apa-apa, karena apa yang diceritakan Amar itu sama sekali tidak terjadi padanya. Yang Zaki tahu, saat itu Amar menghilang di pagi hari sebelum ia bangun dari tidurnya. Namun walau terdengar membingungkan, Zaki tidak membantah sedikitpun cerita tersebut. Ia lebih memilih untuk mendengarkan
dan membiarkan Amar menceritakan apa yang ia alami pada hari dia menghilang. Dan bagaimana bisa kau berada di hutan selama beberapa hari? Tanya Zaki akhirnya. Amar terdiam. Ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi selanjutnya setelah kematian Zaki. Aku tidak begitu ingat. Setelah kematianmu, semuanya menjadi samar-samar di ingatanku, Ki. Tidak apa-apa. Yang penting, sekarang kamu sudah ingat dengan kami semua, ujar Holly. Dan setelah kejadian itu, Amar maupun Zaki memutuskan untuk tidak pergi merantau lagi. Mereka berdua lebih memilih untuk bekerja serabutan dengan penghasilan kecil di kampung halaman, ketimbang harus pulang pergi merantau ke daerah lain. Dan kebaikan para warga kampung yang telah membantu Zaki mencari Amar tidak akan pernah mereka lupakan. Hingga nanti. Demikianlah cerita kisah ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.